Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya atas nama Leonardo Spira dengan NIM 2024 Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan makalah hasil kerja kelompok kami yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi, yang artinya komunikasi adalah proses pertukaran informasi atau ide, pesan antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini bisa berlangsung secara formal maupun informal, yang sangat penting membangun kerjasama, koordinasi, serta pengambilan keputusan. Di sini apa pentingnya dalam berorganisasi? Menjalin hubungan kerja yang baik antara karyawan, menyampaikan visi dan misi, tujuan organisasi, mendukung koordinasi antar bagian atau departemen, menyelesaikan konflik dan permasalahan internal, meningkatkan efisien dan produktivitas kerja. Ada juga jenis-jenis komunikasi dalam organisasi, seperti komunikasi vertikal, yang artinya antar atasan atau bawaan, seperti bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Ada juga komunikasi horizontal antara rekan atau sejajar. Ada juga komunikasi formal lewat antara resmi, yang berbicara sekitar hubungan kerja yang baik antara karyawan, komunikasi terbuka, saling berbicara jujur, serta mendengarkan satu sama yang lain, menghargai perbedaan orang lain, menghargai pendapat, latar belakang, dan kontribusi setiap individu, mendukung kerjasama tim, mendukung rekan-rekan kerja dalam tim berbagai tanggung jawab, menghindari gosip dan konflik negatif, menjaga etika komunikasi, dan menyelesaikan masalah secara profesional, memberi apresiasi, memberikan pujian atau secara profesional, bersikap jujur dan diandalkan, dan konsisten dalam tindakan dalam menjalankan. Pentingnya komunikasi yang baik dan meningkatkan komunikasi yang baik bisa juga membangun komunikasi terbuka. Menjalin hubungan kerja baik adalah kuncinya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan produktif. Hubungan kerja yang baik mendorong kolaborasi, kepercayaan, serta semangat tim. Di sini ada juga visi misi dalam komunikasi yang baik antara organisasi, yang menyampaikan visi misi menunjukkan organisasi secara efektif, merupakan fondasi utama dalam membangun keselarasan dan arah yang jelas bagi seluruh anggota organisasi. Dengan adanya pemahaman bersama tentang visi, yakni bersama gambaran masa depan yang diharapkan, misi sebagai langkah-langkah strategis, serta tujuan sebagai hasil yang dicapai, maka seluruh elemen organisasi dapat bergerak dengan koordinasi dan semangat yang sama.
Penyampaian visi misi juga tujuan yang baik, bukan hanya sekedar formalitas atau hiasan dinding kantor, melainkan merupakan bagian penting dan komunikasi internal yang membentuk identitas budaya organisasi. Visi yang kuat dan akan memberi inspirasi motivasi kepada karyawan, sementara misi yang jelas menjadi panduan dan pelaksanaan tugas harian. Tujuan organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang menjadi indikator pencapaian yang bisa diukur dan dievaluasi secara berkala. Komunitas visi misi yang efektif akan mendorong rasa dalam diri karyawan terhadap organisasi. Ketika karyawan merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki makna yang lebih besar dan berkontribusi terhadap pencapaian versi bersama, maka produktivitas dan loyalitas mereka akan meningkat. Hal ini juga berdampak pada terciptanya alam kerja yang harmonis, inovatif, dan kolaboratif. Lebih jauh lagi, penyampaian visi misi tujuan organisasi harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dalam setiap kegiatan organisasi, mulai dari rekrutmen, pelatihan, evaluasi hingga perencanaan strategis. Penggunaan berbagai media seperti rapat, papan pengumuman, media digital, hingga kegiatan informal dapat menjadi sarana terus mengingatkan dan menganalisasikan nilai-nilai organisasi tersebut kepada seluruh anggota. Tanpa penyampaian yang jelas dan berkelanjutan, organisasi akan mudah kehilangan arah. Sepertinya kalau tidak ada informasi dari pengurus atau kepala anggota organisasi akan terlantar dalam semua tim-tim yang dilaksanakan terhadap organisasi yang baik. Muncul ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas serta meningkat potensi konflik karena perbedaan interpretasi dalam bekerja. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemimpin organisasi menjadi komunikator utama dalam bekerja, menyalurkan visi misi dan tujuan, serta menerapkan kerja yang baik dalam praktik kerja sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif terkait visi misi tujuan organisasi bukan hanya membantu mencapai keberhasilan organisasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, loyal, dan penuh semangat kebersamaan menuju pencapaian yang besar. Di dalam komunikasi juga punya pendiri yang mental, hingga kita dapat menghadapi teman-teman atau ada sesuatu konflik yang dihadapi bisa menyelesaikan dengan baik dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang baik. Dalam dunia kerja, komunikasi efektif membuat koordinasi antar individu atau tim menjadi lebih mudah
sehingga produktivitas meningkat pekerjaan dengan lancar dalam organisasi. Komunikasi tersebut mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak yang kurang atau banyak yang salah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.